aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 29, Bagian 1. Musim semi telah tiba. Semester pertama Akademi Stella dimulai pada bulan Januari, dan pada musim semi, semua ujian telah selesai. Jika dibandingkan dengan Korea, seseorang bisa menganggapnya sebagai ujian tengah semester. Pada saat itu, aku terus berinteraksi dengan Alterisha. Oh, kamu juga berpikir begitu? Aku juga mencoba menambahkan fungsi transformasi warna tipe tombol pada pena sihir. Sebagai tambahan, pasang penghapus di bagian atas. Seperti pensil mekanik? Itu akan bagus. Apakah seseorang pernah mengatakan bahwa bakat mengenali bakat? Alterisha, yang merupakan seorang fanatik alkimia, dengan cepat mengenali temperamenku dan menjadi akrab denganku, dan aku dengan halus memberinya ide-ide untuk penemuan yang paling kuinginkan. Tentu saja aku melakukannya dengan licik. Jika aku memberinya semua ide, ada risiko bahwa kemampuannya dalam mengembangkan kreativitas akan berhenti. Di waktu senggangnya, aku memberinya petunjuk mengenai urutan formula delta augmentation kepada Alterisha. Pada awalnya, dia menolak karena takut profesor akan marah jika mengetahuinya. Tetapi ketika aku menunjukkan beberapa petunjuk yang tak terduga, akhirnya dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Maka dari itu, dia menutup mata terhadap risiko tersebut dan diam-diam melakukan penelitian resmi pada malam hari. Tetapi pada akhirnya ada kekurangan solusi. Alterisha adalah seorang alkemis yang luar biasa, tetapi dia sangat lemah dalam menyelesaikan formulanya. Sebanyak apapun petunjuk yang kuberikan, akan sulit baginya untuk sepenuhnya menyelesaikan formula pada tingkat yang melanggar kekuatan naratifnya. Bagaimana melakukannya? Seharusnya dia sudah menyelesaikannya sebelum Maison Tyrant melakukannya, tetapi terlalu sulit untuk membuat Alterisha tiba pada solusi formula tersebut. Orang tua, kenapa kamu berjalan-jalan dengan tampak linglung? Aku keluar dari laboratorium dan sedang berjalan menyusuri lorong dalam perenungan ketika Edna berbicara kepadaku dari belakang. Sebuah kilatan inspirasi muncul dalam pikiranku. Siapa orang tua? Aku maksud kamu. Sejak percakapan terakhir, Edna telah berbicara kepadaku dengan cara seperti ini. Itu bukan suara yang simpatik. Aku tidak tahu apakah ini cara bicaranya yang asli, tetapi aku selalu memilih kata-kata dengan hati-hati. Aku tidak tahu siapa orang tua. Kenapa? Lalu apa yang kamu tahu? Apa yang kamu bicarakan? Lihat, orang tua bahkan tidak tahu lelukon anak-anak zaman sekarang. Aku tidak tahu. Aku bertanya-tanya mengapa anak-anak zaman sekarang menggunakan humor yang begitu sulit. Tetap saja, aku bukan orang tua. Bahkan jika aku sebenarnya berusia 29, aku masih berada di usia 20-an, bukan? Bagaimanapun, jangan berjalan-jalan dengan sembarangan, kamu hampir menabrakku. Jelas bahwa dia berinteraksi denganku untuk mendapatkan beberapa informasi. Itu pasti. Tidak mungkin aku bisa memberitahunya apapun karena peringatan itu, tetapi meskipun bisa, aku tidak akan melakukannya. Ngomong-ngomong, ada satu hal yang perlu kukatakan. Kamu tahu temanmu? Jackie. Ya, tentang dia. Kamu seorang penggoda wanita. Kamu memotongku sebelum aku bisa mengatakan apapun. Tidak, kapan aku memintamu untuk mengenalkannya padaku? Aku ingin memberitahumu untuk menjaga dia dengan baik. Begitukah? Hanya saja, ada banyak bajingan seperti serigala di sekitarku. Apa maksudnya? Apa itu bajingan seperti serigala? Bagaimanapun. Jadi kamu ingin aku mengasuh Jackie? Ya, dia mungkin dalam kondisi yang sangat buruk sekarang. Karena kamu adalah sahabatnya, tolong jaga dia dengan baik. Dia mungkin terpengaruh oleh kontaminasi sihir hitam sekarang, jadi dia dalam keadaan yang sangat tidak stabil. Aku juga tidak tahu mengapa Jackie kesulitan. Selain itu, meskipun aku tahu alasannya, aku tidak bisa menjelaskannya karena kekuatan naratif. Sekarang, aku tidak punya pilihan selain mempercayakannya kepada Edna. Bukan sahabat terbaik, tapi ini akhir pekan, jadi aku memutuskan untuk pergi berburu dengan anggota klub di sore hari. Kamu bisa merawatnya saat itu. Bagaimanapun, aku pergi. Itulah yang kupikirkan saat aku melihat punggungnya berjalan menjauh, mengatakan bahwa dia ada kelas. Anak-anak yang tersisa, haruskah aku mencoba? Jackie, Arshuang, dan Hewan Riang. Di antara mereka, Jackie dan Hewan Riang adalah yang paling berpengaruh, tetapi apa yang akan terjadi pada Arshuang? Aku tidak tahu. Siapa yang harus merawat anak itu? Sejujurnya, aku tidak dekat dengan kelompok Hong Bion, jadi aku tidak tahu kondisi gadis bernama Arshuang. Mungkinkah saat Jackie dan Hewan Riang mengalami reaksi abnormal, Arshuang mungkin normal?
Orang yang sedang mengalami kontaminasi sihir hitam adalah salah satu dari ketiga orang itu. Arshuang tampaknya tidak perlu dikhawatirkan, tetapi untuk saat ini, berjaga-jaga, aku memutuskan untuk mengunjungi Hong Bion. Hong Bion saat ini sedang mengikuti kelasnya yang disebut Transformasi Property. Sebagai mata pelajaran yang mengajarkan siswa tentang kebangkitan atribut kedua, dikatakan bahwa bahkan seorang siswa yang hanya memiliki satu atribut akan memiliki dua atribut setelah mengikuti kelas itu, berkat pengajarnya yang hebat. Tentu saja, ini berguna bagi penyihir yang ingin unggul dengan atribut lain daripada orang aneh seperti Edna, aku, atau Hong Bion. Itu adalah mata pelajaran yang hanya diikuti karena merupakan mata pelajaran wajib. Itu saja. Biasanya pelatihan sihir berlangsung di arena pelatihan yang besar, tetapi seringkali bertumpuk dengan kuliah lain, jadi cukup ramai. Memasuki ruang kelas yang hampir setengah dari ukuran stadion sepak bola Olimpiade, aku menyelipkan diri ke tempat yang memiliki jumlah siswa yang sangat banyak. Seperti yang diharapkan, alasan siswa berkumpul adalah untuk menyaksikan demonstrasi sihir Putri Hong Bion. Suara gemuruh, rambut peraknya yang diikat rapi berkibar, dan kilatan api yang indah berkedip setiap kali mata merahnya bersinar. Wow, dia benar-benar cantik. Apakah dia benar-benar manusia? Dia pasti malaikat. Tentu saja, Hong Bion seperti selebritas di dunia nyata. Ini karena dia dikenal luas di dunia sebagai putri kerajaan Adolphate, kerajaan terkuat dalam dunia sihir, dan juga dikenal sebagai bakat jenius yang belum pernah ada dalam sejarah. Wow, Hong Bion yang menarik napas sambil menghapus keringat dinginnya setelah menarik tongkatnya, melihat para siswa yang datang untuk melihatnya dengan mata acuh tak acuh. Kemudian, matanya berhenti di tempatku berdiri. Dia menatapku dan mengerutkan kening, lalu memutar kepalanya dan mengangkat tongkatnya lagi. Entah kenapa, sepertinya kekuatan api itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, tetapi mungkin itu hanya ilusi. Setelah kuliah, aku melihatnya. Para siswa tersebar ke segala arah. Itu berkat Hong Bion yang melakukan segala macam hal buruk kepada para siswa. Aku berdiri di sana menunggu, tapi dia melirikku dan mendesah saat dia mendekat. Apa? Aku punya sesuatu untuk dikatakan padamu. Saat itu, anggota kelompoknya yang berjaga di samping Hong Bion datang menghampirinya dan berkata, "Putri, perjalanan berburu akan segera dimulai." "Baik, aku akan segera bergabung, jadi kalian pergi duluan." "Ya," Hong Bion berkata setelah mengirim anggota kelompoknya. "Apa itu?" Aku melirik anggota kelompok Hong Bion yang pergi tanpa bertanya, tapi aku tidak bisa melihat siluet Arshuang. "Apakah tidak ada seorang gadis bernama Arshuang dalam kelompokmu?" Atas pertanyaanku, Hong Bion memasang ekspresi benar-benar absurd. "Kamu bukankah itu agak aneh? Bukankah menurutmu begitu?" "Hah? Apa? Kamu datang menemuiku, sang putri, dan bertanya di mana gadis lain? Tidak boleh?" Atas jawabanku, Hong Bion berkedip dengan mata merahnya dan mendesah berat sambil memegang dahinya.